يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا من يخطب وصاله يقظة وعناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النسم خالق الأنام والصلاة والسلام على من خص بالكرم سيدنا ومولانا محمد به تنال المرام وعلى آله وصحبه في تعاقب الليالي والأيام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Astaghfirullah al-azim. Imam Masjid Nurdin yang kita muliakan, para alim ulama, guru-guru kita, para salihin, masuk juga yang datang dari jauh, anak Habib Tahir dari Sekarnan dan guru-guru dari Sekarnan, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. وَجَعَلَنَا مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita, merahmati kita dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini di penghujung bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keberkahan, kekuatan sehingga kita dapat memanfaatkan sebaiknya ujung bulan Sya'ban yang mulia ini dan juga mempersiapkan diri kita untuk masuk menyambut bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah malam hari ini kita juga sebagai malam penutupan untuk pengajian tahun ini, insyaallah semoga Allah memanjangkan umur kita. Kita terus berniat untuk menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti setelah lebaran akan kita sambung kembali, dan semoga kita dicatat senantiasa di sisi Allah sebagai talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung kepada pembicaraan tentang beberapa hal yang membatalkan puasa. Dulu telah kita sampaikan beberapa di antaranya, dan insyaallah secara singkat kita kembali membacakan 12 perkara yang membatalkan, yaitu perkara zahir tentunya, memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga. Yang kedua, menyengaja muntah. Yang ketiga, jima walaupun tidak keluar mani. Yang keempat, keluar mani dengan sebab ada bersuka-suka dan melakukan hal-hal yang menjadi muqaddimah pemicu syahwat. Yang keempat, yang kelima, gila walaupun hanya 1 menit. Yang keenam, pingsan sepanjang hari. Yang ke-10, yang ketujuh, mabuk sepanjang hari.
Yang kedelapan na'udzubillah murtad. Yang kesembilan haid dan nifas. Yang kesepuluh beranak disertai dengan basah. Yang ke-11 berbuka sebelum waktunya walaupun yakin karena sangkanya saja. Yang ke-12 memasukkan ujung jari ke dalam dubur atau faraj, kemaluan melebihi batas yang diperlukan. Kemudian itu yang 12 yang membatalkan. Ada beberapa masalah sebagai tambahannya terkait dengan masalah wajib imsak bagi puasa serta wajib mengqadha pada beberapa tempat. Kapan kita wajib imsak untuk menahan diri daripada makan dan minum, dari berhubungan atau hal apa saja yang muftirat, membatalkan puasa. Itu pada 6 tempat. Yang pertama, atas orang yang sengaja berbuka puasa pada bulan Ramadan. Itu nanti wajib mengqadha. Yang kedua, atas orang yang meninggalkan niat di waktu malam hari pada puasa fardu, tidak berniat di malam harinya. Yang ketiga, atas orang yang makan sahur dengan sangkanya waktu masih ada, ternyata waktu sudah terang, sudah terbit fajar. Yang keempat, atas orang yang berbuka puasa dengan sangkanya matahari telah tenggelam padahal hari masih siang. Yang kelima, yaitu di hari 30 Sya'ban telah nyata bagi seseorang bahwa jatuh ia daripada bulan Ramadan dengan sebab sabitnya ditetapkannya di sisi qadhi atau sebagainya, telah diputuskan bahwa hari itu adalah hari berpuasa. Tanggal 30 Sya'ban ternyata sudah diputuskan oleh pemerintah pada tanggal 29 sebelumnya bahwa besok adalah berpuasa, tapi dia tidak berpuasa, akan nanti wajib mengqadhanya padahal dia sudah wajib berpuasa pada hari itu. Yang keenam, air berkumur-kumur atau air yang dimasukkan ke dalam hidung hingga termasuk ke dalam perutnya dengan sebab dia berlebih-lebihan, berkumur-kumur, mubalaghah. Jadi 6 perkara ini mestinya dia imsak, tetapi tidak dilakukannya, maka dia wajib mengqadhanya. Kemudian apa saja yang disunatkan untuk imsak? Pada 5 tempat atau 5 keadaan. Imsak ini bisa maknanya dia walaupun tidak berpuasa tetapi dia tidak makan dan minum. Dia tidak makan dan minum sebagai peraturan bagi orang-orang yang tertentu. Yang pertama, anak-anak yang tiada puasa apabila telah baligh. Adapun jikalau telah baligh hal keadaannya di dalam berpuasa, maka wajib atasnya menyempurnakannya. Jadi anak-anak misalnya dia walaupun anak-anak yang berpuasa atau tidak berpuasa, dia tetap sunnah. Hukum anak-anak yang belum baligh sunnah dia menahan dirinya semampunya. Itu disebut dengan imsak. Tapi kalau dia sudah baligh wajib sampai ke ujung. Kemudian orang gila apabila sudah sembuh.
Waktu gila paginya sampai setengah hari dia tidak berpuasa. Tapi ketika sudah sembuh, maka sunnah dia tidak makan dan minum, imsak sampai nanti waktu berbuka. Ketiga, orang kafir apabila masuk Islam, jam 1 siang dia masuk Islam, jam sebelumnya tidak puasa, tapi setelah masuk Islam dia sunnah imsak, menahan diri dari makan dan minum sampai waktu berbuka. Kemudian juga orang yang musafir di perjalanan dia tidak berpuasa sampai ke tempatnya, waktu berbuka belum lagi, maka sunnah dia imsak. Katakanlah kita perjalanan dari Jambi ke Palembang. Dalam perjalanan kita tidak berpuasa sampai di Palembang jam 3 sore atau jam 4 sore, maka sampai di Palembang jangan masuk rumah makan Padang langsung, tunggu dulu waktu berbuka, walaupun sebenarnya kita sudah tidak berpuasa. Itu disunatkan imsak. Yang kelima, orang sakit apabila telah sembuh. Dia sakit tak puasa, jam 3 sore dia sembuh, sehat, kuat, maka setelahnya sunnah untuk menahan diri daripada makan dan minum. Kalau kita tidak, tanggung, awak ada puasa juga, bantai lah terus. Padahal ada waktu di mana kita imsak, itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian bahwa berbuka puasa pada Ramadan dengan mengiktibarkan hukum syarak ada berapa macam? Pertanyaannya ada 4 macam hukum berbuka puasa. Yang pertama, hukumnya wajib. Artinya dia membatalkan puasa itu, berbuka pada siang harinya itu bisa wajib, yaitu pada hak perempuan yang haid atau nifas. Maka haram ke atas keduanya untuk imsak dengan maksud berpuasa. Dia berpuasa jam 11 siang datang haid, maka dia haram puasa, dia bahkan haram imsak. Jujur sajalah, jangan nanti tetap berpuasa, awak sudah haid, bukan dapat pahala, makan hukumnya haram. Sementara cuma tujuannya ngenakkan dengan mertua saja. Oh, puasa kan? Puasa. Padahal sudah buka nanti. Yang kedua, hukum terkait orang berbuka pada siang hari puasa itu hukumnya boleh. Yang tadi hukumnya wajib. Kapan hukumnya boleh? Yaitu bagi orang yang sedang melakukan perjalanan yang lebih dari 2 marhalah atau lebih dari perjalanan kurang lebih 89 km. Ada beberapa ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan 84 km, ada yang 81 km, ada yang 89 km. Kalau sudah perjalanan melebihi ukuran tersebut, maka seseorang telah dianggap musafir. Kalau dari Jambi ke Sabah sampai tidak ada? Oh, tidak sampai, tidak ada musafir belum ya. Tapi kalau ke Kuala Tungkal sudah dihitung musafir, 125 km. Itu pada hak orang yang dalam perjalanan, hukumnya boleh berpuasa, boleh berbuka. Boleh pilih dia ya. Mungkin dulu telah kita sebutkan. Di sebahagian kitab ada yang menyebutkan jika perjalanannya di atas 140 km, ketika itu berbuka lebih afdal. Rukhsah, karena dia adalah dispensasi dari Allah. Tapi kalau musafir yang tadi disebutkan, boleh pilih, boleh buka, boleh terus berpuasa.
Macam ketungkal kan cuma 2,5 jam, boleh nak buka. Yang dihitung jaraknya, bukan nak pakai apanya. Tetapi boleh juga terus berpuasa. Tentunya bagi kita yang sehat berpuasa lah terus ya. Sebab nanti siapa jamin kita bisa bayarnya tidak. Cuman hukum fikihnya boleh. Jadi kalau kita nampak orang tidak puasa, jangan pula kita sibuk, karena boleh saja. Kemudian apa hukumnya bagi orang yang melambatkan membayar qada puasa? Tahun lalu puasanya tidak sempurna karena kena haid, seminggu tidak puasa, sampai akhir bulan Sya'ban ini belum juga dibayar-bayarnya, nih masih ada hutangnya. Apa hukumnya? Sehingga nanti tak ada sempat lagi waktunya. Hukumnya haram pada hak seseorang mentakhirkan qada puasa jika sampai terlewat. Itu nak hati-hati, khususnya ibu-ibu banyak kasusnya ini. Jadi hukumnya haram dengan sengaja melambatkan mengqada puasa sehingga lewat waktunya. Atau lewat sudah Ramadan, 1 Ramadan tidak ada dibayar, Ramadan tahun depan lagi tidak juga dibayar. Banyak. Ada yang jujur mengatakan sampai 5 tahun saya tidak ada bayar-bayar belum, katanya. Itu hukumnya. Nanti baru ada jalan keluarnya ya. Yang keempat, hukumnya tiada wajib dan tiada pula boleh dan tiada pula haram. Wajib pun tidak, jaiz harus atau boleh pun tidak, haram pun tidak, makruh pun tidak bagi orang yang gila. Orang gila ini tidak ada semuanya ya. Dia wajib puasa tidak, dia sunnah puasa tak disebut sini. Dia boleh puasa pun tidak, dia haram puasa pun tidak, dia makruh puasa pun tidak. Salah dia lah ya. Pertanyaan, bahwa berbuka puasa pada Ramadan dengan mengiktibarkan sebabnya ada berapa macamkah? Jawabnya pada 4 macam. Yang pertama, mewajibkan mengqada serta membayar fidyah, yaitu ada pada 2 sebab. Mengqada wajib, membayar fidyahnya juga wajib. Fidyah ini dalam mazhab Syafi'iyah yang wajibnya hanya 1 mud saja dari qutul bilad, dari makanan pokok. Tak sampai kurang lebih 7 ons lah kurang lebih ya. Kalau nak dibulatkan pun 10 ons, 10 mata saja. Tapi jika nak pakai duit, sama dengan pendapat tentang kasus zakat fitrah, maka ikut mazhab Imam Hanafi, memberi makan minimal 2 kali sehari. Itu yang lebih bagus, untuk yang lebih sesuai dalam pengertian jika ingin ngasih duit, ukurannya makan 2 kali sehari minimal. Kalau sebungkus 12.500 nasi misalnya, seharinya minimal 25.000. Jadi kalau nak dilebihkan bagus lagi. Tapi kalau nak pakai beras saja, cukup 1 mud saja, 1 mud. Kapan seseorang wajib mengqada, wajib pula fidyah? Ada 2 sebab. Sebab pertama, karena melepaskan orang yang hendak binasa, atau karena takut dapat mudarat anak yang telah zahir atau anak yang sedang di dalam perut. Ini bahasa Melayu lama ya, melepaskan, nak melahirkan maksudnya. Orang yang ingin melahirkan, seorang ibu yang ingin melahirkan bayinya, tetapi terancam, apakah dia takut binasa kalau dia melahirkan, ataupun mudarat bagi anak yang telah
zahir ada dalam janinnya itu. Dia takut, aku nih harus buka puasa nih katanya. Aku khawatir diriku sendiri, khawatir juga dengan anak yang dalam janin. Kalau nanti anakku ini tidak ada sehat gara-gara puasa. Lalu dia berbuka. Maka ibu yang seperti itu wajib mengqadha puasa, wajib juga membayar fidyah double. Sebab kedua, karena seorang melambatkan mengqadha puasa Ramadan tanpa uzur hingga masuk Ramadan yang berikutnya. Jadi orang yang sudah terlewat masa qadhanya, maka nanti dia wajib qadha, wajib fidyah. Dua, tidak hanya qadha saja. Maka wajib bagi yang mentakhirkan tiap-tiap satu hari, jika terlambat satu harinya, satu qadha dan satu mud, dan 2 mud jika 2 tahun, dan 3 mud jika 3 tahun berlipat ganda. Puasanya 1 tapi fidyahnya berganda. Kalau dia membayar uang, kalau satu hari 25.000 jika dia terlewat 1 tahun. Tapi kalau lewatnya 2 tahun 50.000. Kalau lewat 3 tahun 75.000 satu harinya. Kalau gitu aku milih beras lah, murah. Itu alhamdulillah lah ada jalan keluarnya ya. Gitu. Nah, jadi wajib orang seperti ini wajib mengqadha, bahkan wajib nanti sampai mendabelkan fidyahnya. Yang ketiga, yang kedua ya. Tadi sebabnya mewajibkan mengqadha saja dan tiada wajib berfidyah, yaitu yang banyak terjadi semacam ini seperti orang yang pingsan atau orang yang lupa berniat di malam hari Ramadan. Jadi orang yang niat malam hari Ramadannya lupa, tadi termasuk sunat imsak, tapi puasanya tidak ada sah. Jadi apa pula aku Ustaz, kalau dah puasa tak sah berhentilah imsak katanya. Nah, tapi kalau kita mau imsak dapat pahala, jadi menghormati orang yang berpuasa sekaligus. Nah, tapi itu wajib qadha saja, wajib qadha tapi tidak wajib bayar fidyah. Nah, dulu kita telah sebutkan dalam madhab Syafi'iyah wajib hukumnya tabyitun niyah, niatnya di malam hari, tidak sah kalau lewat. Untuk mengantisipasinya, Syekh Abdul Hamid Banjar At-Tungkali ini itu memberikan arahan sebaiknya malam pertama niatnya 2, niat ikut madhab Syafi'i, niat ikut Imam Malik untuk puasa sebulan penuh dalam Ramadan tahun ini. Andai terlewat nanti tidak wajib mengqadha, dianggap sah. Tapi kalau tidak, maka dia nanti wajib mengqadhanya. Termasuk juga orang yang musafir dan orang yang sakit, orang yang haid, orang yang nifas yang berbuka, dan ibu yang menyusukan yang berbuka, ibu yang mengandung karena takut akan dirinya saja atau hanya khawatir akan takut atas diri mereka atau serta anak mereka, dan orang yang menyangka waktu masih malam, tiba-tiba waktu sudah terbit fajar. Nah, itu wajib mengqadhanya, ya, wajib mengqadha. Kemudian wajib membayar fidyah saja, tidak wajib mengqadha puasa, yaitu bagi orang yang sudah sangat sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, atau orang yang sudah sangat tua yang tiada mampu lagi berpuasa sepanjang masanya. Yang sudah macam bapak-bapak ibu-ibu umur 80-an, sudah lemah, berjalan pun payah, bernapas pun payah,
bercakap pun payah, minum pun payah, makan pun payah. Tak ada wajib lagi dia mengqadha puasa jika dia tidak puasa, tapi wajib membayar fidyah. Fidyahnya wajib. Ini kan banyak orang-orang tua kita kadang kalau sudah tua tak sanggup lagi berpuasa, maka satu hari itu diganti saja dengan membayar fidyahnya. Atau orang yang sakitnya memang sakit tak sanggup lagi puasa, tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Salah satu ukurannya dulu adalah dia harus bertayamum saking sakitnya itu. Artinya ukuran harus bertayamum ini tidak bisa bergerak lagi, memang sakit parahnya lah, berbaring aja. Tapi kalau masih bisa ke toko sate Edi belum gitu ya, aku ini sakit tapi pagi-pagi ada di toko sate Edi misalnya, ada belum lagi. Yang nengok juga lah keadaan sakit yang dimaksud ini ya. Kemudian itu tadi yang hanya wajib membayar fidyah saja. Jenis yang keempat, tiada wajib dia mengqadha, tiada wajib pula membayar fidyah. Seperti apa? Seperti orang gila, seperti anak-anak. Memang tak ada wajib tadi. Tak wajib lah mengqadha, tak ada wajib. Membayar fidyah pun tidak wajib. Ini mungkin ada tambahan untuk menambah ilmu kita saja, yaitu tentang kemarin ada membicarakan sedikit tentang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sudah kita jelaskan beberapa halnya. Ini ada dari isyarat dari beberapa para awliya Allah, di antaranya yang selalu dialami oleh seorang wali besar bernama Syekh Abul Hasan Asyadzili qaddasallahu sirrah, yang muassis atau mursyid pertama Thariqah Asyadziliyah. Jika hari bulan Ramadan yang pertama, awal bulan Ramadan jatuh pada hari Ahad, maka insya Allah hari Ahad atau hari Rabu, insya Allah terjadi Lailatul Qadar pada malam ke-29. Ini pengalaman dia selama 27 kali bulan Ramadan selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Ini boleh kita ambil kira ambil kira karena ini tapaul namanya. Tapaul ini optimis, ambil berkah dengan pengalaman orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika awal Ramadan itu masuknya pada malam Isnin, karena yang dihitung itu kan maghrib, Ahad malam Isnin, maka malam Lailatul Qadarnya insya Allah pada malam 21. Kalau awal Ramadan hari Ahad atau hari Rabu malam 29. Kalau jatuhnya hari Senin, mulai malam Seninnya itu Lailatul Qadarnya malam 21. Dan jika awal Ramadannya itu hari Selasa atau hari Jumat, maka malam Lailatul Qadarnya adalah malam ke-27. Dan jika awal Ramadannya adalah hari Khamis, maka malam Lailatul Qadarnya adalah malam ke-25. Dan jika awal Ramadannya hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya adalah malam ke-23. Jadi, kalau hari Minggu, hari Rabu 29. Jika hari Senin malam 21. Jika Selasa atau Jumat awal Ramadan malam 27. Jika Khamis malam 25. Jika Sabtu malam 23. Ini bolehlah kita jadikan sebagai semangat atau motivasi kita. Cuman dalam hadis ada isyarat, termasuk yang paling diharapkan malam 27, jadi ya, 27 Ramadan. Pendek kata, malam-malam ganjil
pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu memang kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar. Nabi bersabda, taharraw Lailatul Qadri, carilah malam-malam Lailatul Qadar fi Lailatul Witri min ashril awakhir, pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Makanya cara diantaranya adalah dengan i'tikaf. Nah, i'tikaf itu dalam mazhab Syafi'iyah walaupun sebentar dapat pahalanya. Nah, seperti kita ada juga yang melaksanakannya itu dari mulai waktu Isya tidak balik-balik lagi sampai setelah salat subuh. Yang paling hebat lagi kalau 10 hari tidak balik-balik lagi ke rumah. Nah, itu yang paling lengkap, i'tikaf nian namanya, i'tikaf yang sempurna. Ala kulli hal dalam mazhab Syafi'i walaupun sebentar, walaupun semenit dapat pahala i'tikaf jika kita niat i'tikaf. Macam malam ni kita duduk sebentar di masjid, niat i'tikaf. Kalau niat i'tikaf, niscaya kita mendapatkan pahala i'tikaf tersebut. Diampunkan Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Nah itu ya. Ini mudah-mudahan, tadi ulang sedikit lagi, kalau malam Minggu, malam Rabu 29, kalau malam Senin 21, kalau Selasa atau Jumat 27, kalau Kamis 25, kalau Sabtu 23. Kita ini dah berumur ni payah dikit ingatnya deh. Tapi jaga belah semuanya itu. Apakah fadilah menghidupkan malam Lailatul Qadar? Fadilahnya diampunkan oleh Allah Ta'ala akan barang yang telah lalu daripada dosanya. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang mendirikan malam Lailatul Qadar itu dengan penuh iman dan harap, niscaya Allah ampunkan ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya yang telah lalu. Belum lagi yang dapat pahala ibadah 84 tahun atau disebut seumur hidup. Kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar itu ada 3 cara. Cara pertama, yang ini yang paling setinggi-tingginya, yaitu menghidupkan sepanjang malamnya dengan ibadah, baik berupa salat, zikir, membaca Quran, berdoa atau bermunajat. Jadi memang i'tikaf itu betul-betul dilakukan dengan ibadah. Walaupun dapat pahala juga i'tikaf tapi tidur. I'tikaf di masjid, mulai Isya tu dia tidur. Pahalanya insya-Allah dapat, tapi tidak sempurna. Ini yang sempurna, dia hidupkan dengan ibadah. Kedua caranya, yaitu jalan yang pertengahan, menghidupkannya pada kebanyakan malamnya dengan berbagai macam ibadah. Tak ada semuanya, tak dihitung malam itu kan dari maghrib. Jadi dari maghrib sampai subuh itu malam. Tapi kalau kita ngambil jadi jam 1-nya cuman sampai jam 3, nah itu berarti setengahnya saja atau sebahagiannya. Itu pun boleh. Jalan yang paling sekurang-kurangnya yaitu bahwa menunaikan dia salat Isya dan salat subuh secara berjamaah. Sekurang-kurangnya menghidupkan malam Lailatul Qadar itu salat Isya dan salat subuh berjamaah. Ini luar biasa. Dalam hadis Nabi bersabda, man shallal isya jama'atan, siapa yang salat Isya secara berjamaah, kalau dapat di masjid, tidak dapat di rumah, faka'annama ahya nisbal lail, seakan-akan separuh malam dia ibadah. Wa man shalla subha jama'atan, siapa yang salat subuhnya berjamaah, faka'annama ahlal lailah kullaha, seakan-akan dia menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah. Jadi kalau kita hari-hari biasa nih, jaga salat Isya berjamaah, jaga salat subuh berjamaah. Tak dapat Isya berjamaah, minimal subuh berjamaah. Dapat pahala seakan-akan kita menghidupkan
sepanjang malam kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mudah-mudahan Allah menolong kita, Allah ampunkan kita, Allah sehatkan kita, Allah jagakan kita daripada segala hal-hal yang tidak kita sukai, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang diampunkan Allah dan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. بارك اللهم لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. بارك اللهم لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. بارك اللهم لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان في لطف وعافية من عندك يا ربنا يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.